Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral di media sosial pengerusakan makam Kristen di Bantul, Yogyakarta. Kemudian netizen rame-rame memberikan komentar layaknya pasar malam dan lebih cepat seperti FBI. Bahkan responnya itu lebih sangat cepat seperti pasukan Avengers, dan komentar-komentarnya rebutan layaknya seperti rebutan diskon 90%, dan komentar itu mereka tunjukkan kepada umat Islam. Baik, ikhwan, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pemberitaan yang ada di media sosial terkait daripada pengerusakan makam Kristen. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu. Heboh, 10 makam bersimbol salib di Bantul dirusak oleh orang yang tidak dikenal. 10 makam di Bantul dirusak orang yang tidak dikenal. Perusakan terungkap pada Minggu 18 Mei 2025 pagi. Warga awalnya temukan makam rusak saat membersihkan rumput. Ada pula papan nisan yang patah. Pelaku mencongkel nisan dari keramik dan kayu. Dari foto yang beredar, nisan yang dirusak memuat simbol salib. Bupati Bantul sebut aksi perusakan makam tak masuk akal, mencerminkan ketidaktahuan pelaku terhadap ajaran agama. Selain Bantul, perusakan makam salib juga terjadi di Baluarti, Kota Gede, Yogyakarta. Polisi periksa saksi dan menelusuri CCTV dari lingkungan sekitar. Rame-rame di media sosial memberikan tanggapan, dan tuduhan ini sangat keji alhamdulillah ketika mereka menuduh katanya umat Islam adalah pelakunya. Baik, kita akan lihat komentar-komentarnya. Ini puluhan komentar, tetapi kami hanya memberikan atau menampilkan beberapa komentar di sini. Kalau misalkan kami screenshot, ini terlalu capek dan terlalu banyak ya, oke lah. Baik, ini yang pertama. Polisi Islam tangkap pelaku Islam, lucu. Nauzubillah. Jadi ini sudah fitnah ya. Kemudian tidak perlu dicari tahu pun, semua sudah tahu kalau pelakunya agama apa. Nah, ini kan dia ingin menggiring bahwa yang merusak salib itu adalah di luar kekristenan, begitu kira-kira. Kemudian makam pun dihancurkan hanya karena kebencian dan ketakutannya pada simbol-simbol salib dan Yesus. Nama Yesus, puji Yesus, begitu ya. Baik, ini sebetulnya sudah fitnah juga ya ikhwan. Karena sebetulnya kita tidak takut kepada salib. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Bahkan ada sebuah bangunan atau sebuah berbentuk salib, kita tidak takut kepada hal itu. Justru kami memanfaatkan gitu ya, bangunan atau kayu yang merupakan itu seperti salib, kita memanfaatkannya untuk apa begitu ya. Baik, selanjutnya, sudah tahu kan pelakunya agamanya apa? Nah, ini kan sudah fitnah juga. Padahal sabar dulu. Anda jangan ribut berkomentar seperti ini. Sabar dulu, tahan dulu. Siapa pelakunya begitu kan? Sudah mati pun kami masih diganggu. Panas amat lihat salib. Siapa yang panas? Tidak ada yang panas di sini. Dan Anda ini sudah memfitnah sebetulnya. Baik, selanjutnya. Ya biasalah, dari kecil sudah didoktrin kebencian. Alhamdulillah. Ini juga fitnah ya. Baik, selanjutnya. Gak usah pura-pura gak tahu. Siapa dalangnya? Nah, ini sudah menghina ya. Dari Bato Usai ya. Takbir ini dibuat candaan seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Ini ngeri ya ikhwah. Gak perlu ditebak bang, kan udah pada tahu. Nauzubillah. Baik, tuh kerjaan orang Islam. Ini langsung eksplisit lagi nih, sudah ditujukan kepada umat Islam. Tuh kerjaan orang Islam katanya. Nauzubillah. Baik. Wal, kasihan amat ya, orang sudah mati juga diganggu celim-celim. Kan umat Islam ya, wah. Sakit loh, nauzubillah. Ini juga sama, fitnahan yang tidak berdasar. Hanya iblis yang takut akan makam orang Kristen. Kita umat Islam tidak takut, berarti siapa yang iblis begitu ya? Baik. WKWK sama salib yang di kuburan aja kalian takut. Siapa yang takut? Ampun SWT. Nah, ini kan sudah menghina ya. JLC Tour. Ampun SWT, gak bisa kasih iman sama kalian. Mayoritas sih, tapi jadi bahan tertawaan kami minoritas. Baik, ini sudah fitnah juga ya ikhwah. Kita doakan supaya yang merusak dapat sakit kanker semua. Dan siapa pelakunya? Ada ya ikhwah. Agama Islam seperti biasa. Nah, ini udah fitnah juga. Tebak agama, nah ini juga sama. Jelas itu ajaran siapa, gak usah diusut dan dicari. Ini katanya gak usah diusut, gak usah dicari, karena ketahuan nanti. Sudah tahu kelompoknya siapa. Baik, selanjutnya. Pelaku adalah seorang anak yatim yang mu'alaf. Nah ini, dusta dari Nathan Failing. Pelaku adalah seorang anak yatim yang mu'alaf. Kedua orang tuanya Kristen, ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya. Si anak mungkin terpapar radikalisme dari tempat belajar agama. Nah ini sudah fitnah. Fitnah yang sangat keji ya ikhwah. Fitnah, karena bukan seorang mu'alaf, bukan seorang muslim pelakunya. Ini pasti ulah para jin Islam yang kepanasan dan kejang-kejang lihat salib di makamnya orang Kristen. Baik,
Jin itu sebetulnya justru menggoda umat Islam. Jin itu sebetulnya menggoda umat-umat yang beriman. Mana ayatnya? Innal jinnati wan nas. Mereka selalu membisiki ke dalam dada manusia agar menyimpang dari aturan agama. Berarti siapa dong di sini jinnya? Yang mengaku dan memfitnah itu adalah jinnya sebetulnya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Pelakunya pasti menganut ajaran setan karena hanya jin, setan dan turunannya yang ketakutan melihat salib, mendengar Yesus. Katanya baik. Di sini nih. Paling lucu. Pelakunya pasti menganut ajaran setan. Baik. Nah, kita akan langsung saja lihat nih. Pelakunya nih, catat ya. Pelakunya pasti menganut ajaran setan. Kata Ji Samso ya. Ini di Instagram ya, ikhwan. Baik. Nah, di sini ada penelusuran dari pihak kepolisian. Ternyata polisi tangkap terduga pelaku perusakan nisan umat Nasrani di Bantul. Baik, kita baca ini sangat menarik. Polisi masih menyelidiki motif terduga pelaku melakukan perusakan nisan umat Nasrani di Bantul. Nah, ini ada gambarnya. Nisan umat Nasrani di Makam Bantul, Yogyakarta diduga dirusak oleh orang yang tidak dikenal Minggu 18 Mei 2025. Nah, baik. Selanjutnya, nah ini. Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, Yogyakarta menangkap terduga pelaku perusakan nisan umat Nasrani di Makam Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Pringgolayan, Kecamatan Banguntapan, Bantul pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 15. Ini nih, pelaku yang ditangkap adalah ANF, 16 tahun, seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Terduga pelaku telah mengakui perbuatannya bahwa dia yang merusak nisan, baik yang berada di Makam Kota Gede dan makam di Banguntapan Bantul. Kata Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ajun Komisaris Polisi 1 Nengah, Jepri Prana Widayana. Nah, jadi di sini ada komentar seperti ini. Nah, kita ulang sekali lagi. Katanya pelakunya pasti menganut ajaran setan. Karena hanya jin, setan dan turunannya yang ketakutan melihat salib dan mendengar Yesus. Ternyata setelah kita lihat di sini, pelaku adalah seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Makanya begini. Jadi, kalau misalkan ada berita yang viral itu, tahan dulu. Pastikan terlebih dahulu siapa yang kemudian menghancurkan makam itu. Jangan kemudian karena Anda kepanasan, jangan kemudian Anda sudah ada buih-buih atau benih-benih kebencian, kemudian ada kejadian seperti itu, langsung ditujukan kepada umat Islam. Oh, ini umat Islam nih, jangan ditanya lagi agamanya siapa. Kemudian ini muslim dan sebagainya. Nauzubillah. Tetapi kan nyatanya kata yang memberikan komentar tadi, ini adalah pelakunya ajaran setan katanya. Nauzubillah. Ternyata pas kita lihat seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Apakah Anda berani mengatakan kepada ajaran agama Anda seperti itu? Makanya lihat terlebih dahulu bagaimana kepastian videonya. Siapa yang melakukan, jangan asal menuduh. Jadi mohonlah agar tidak Islamofobia begitu ya. Karena kalau semacam ini kan nanti akan senyap seperti kuburan gitu ya. Komentar-komentar nanti boleh jadi nanti akan dihapus ya ikhwan. Tetapi kami sudah screenshot fotonya dan kami tampilkan untuk apa? Untuk jadi pembelajaran agar kita bisa sabar terlebih dahulu siapa yang kemudian menjadi pelakunya, biar pihak yang berwajib itu nanti akan mengutarakan. Ya alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Ini sedang ramai ya di media sosial dan semoga ini kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari video kali ini. Aku Luqman Hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.